Halo warga sipil sekalian, sebelum masuk ke materi, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Kevin. Saat ini, aku baru saja lulus dari jenjang SMA. Akan tetapi, aku tidak melanjutkannya ke jenjang studi yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Saat ini, aku adalah seorang pengusaha yang bergerak di sektor jasa, custom, handmade, aksesoris. Nah, ini adalah salah satu contoh dari karyaku, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, di luar jam bekerjaku, aku juga mengambil bidang studi di Finance and Investment di Ternak Uang sebagai The Student. Nah, aku juga mengambil beberapa course untuk memperbaiki fundamental keilmuanku, contohnya di Zenius Education. Mari kita lanjut ke materi. Paradoks yang terjadi saat ini adalah tingkat pengangguran nasional kita itu mengalami penurunan, akan tetapi tingkat pengangguran di kalangan terdidik itu terus meningkat. Lalu anehnya di mana sih? Anehnya adalah di sini. Sektor formal. Sektor formal kita kesulitan dalam mencari tenaga pekerja yang terampil sesuai dengan kriteria yang dicari. Akan tetapi tingkat pengangguran terdidik kita terus meningkat. Sektor formal kita kekurangan tenaga pekerja, akan tetapi pengangguran terdidik kita malah terus naik. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi hal ini terjadi? Jawabannya satu, teman-teman, yang mendasari hal ini bisa terjadi adalah skill gap. Skill gap adalah suatu kondisi di mana ketika kita memiliki sebuah skill, akan tetapi tidak lagi relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh sektor formal saat ini, atau tidak lagi dibutuhkan oleh industri saat ini. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi kenapa bisa terjadi skill gap ini? Kita masuk ke topik utama kita, yaitu apakah sistem kuliah itu scam? Mari kita bahas. Suatu hal yang melatar belakangi mengapa skill gap bisa terjadi adalah proses desain kurikulum kita yang cukup lama, atau bahkan bisa dibilang cukup rumit. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam proses desain kurikulum itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 tahun. Dan untuk melakukan implementasi serta evaluasi itu menghabiskan waktu sekitar 4 sampai 6 tahun. Sehingga untuk menghasilkan sebuah output fresh graduate dari sebuah kurikulum itu membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 8 tahun. Dalam 6 sampai 8 tahun sudah banyak sekali terjadi sebuah perubahan. Terutama ada sesuatu yang sangat revolusioner yang menjadi dasar mengapa hal ini bisa terjadi adalah disrupsi artificial intelligence. Inilah mengapa alasan sistem kurikulum kita menjadi obsolete atau tidak lagi relevan dengan apa yang dibutuhkan industri saat ini. Akan tetapi ada sebagian kecil dari mereka ini bisa terserap ke industri atau sektor formal kita. Nah, aku menyebutnya sebagai outlier ya teman-teman. Outlier ini apa sih? Outlier ini adalah seorang yang mengembangkan skillnya dan ilmu pengetahuannya di luar jam mereka kuliah, sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan ini dengan mereka belajar di luar jam formalnya. Lalu pertanyaannya, sebagian besar ini larinya pada kemana? Inilah yang akan menjadi salah satu topik utama kita, yaitu mismatch skill issue. Apa itu mismatch skill issue? Mismatch skill issue adalah ketika seorang bekerja itu tidak sesuai dengan keterampilan atau studi yang telah ia ambil. Contohnya, ini contohnya teman-teman. Misalnya lulusan biologi, tapi kerjanya jadi sales property. Nah, itu sangat berseberangan kan teman-teman? Itu yang disebut sebagai mismatch skill. Nah, lalu berbahayanya emang di mana sih? Mungkin ada beberapa statement yang mengatakan nggak apa-apa lah, yang penting kan tetap bekerja. Lalu mungkin opininya gini, nggak apa-apa lah, kan kuliah cuma buat nambah ilmu. Jadi itu menurutku salah total teman-teman pendapat seperti itu. Karena mengapa demikian? Karena yang namanya kita berkuliah itu kita membutuhkan yang namanya biaya dan waktu. Jadinya di sini, kuliah itu adalah salah satu bentuk kita berinvestasi kepada diri kita sendiri, yaitu dari segi knowledge dan juga untuk menambah skill. By the way,
Yang namanya investasi tidak hanya di investasi di sektor pasar modal, akan tetapi juga bisa investasi pada diri kita sendiri. Contohnya dari segi pengetahuan kita. Salah satu legenda dalam investasi, pasti teman-teman tahu di sini, yaitu Warren Buffett. Itu pernah mengatakan bahwa salah satu investasi terbaik yaitu adalah investasi pada diri kita, yaitu investasi pada skill dan knowledge kita. Ketika kita melakukan mismatch ini, itu berarti sama aja kita telah menghabiskan uang dan juga menghabiskan waktu. Secara tidak langsung kita telah menghasilkan return yang kurang optimal. Lalu ada salah satu indikator lagi yang perlu kita perhatikan dalam investasi, yaitu opportunity cost. Apa sih opportunity cost itu? Opportunity cost adalah suatu keadaan ketika kita untuk mendapatkan sesuatu, maka kita harus mengorbankan sesuatu. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang kita korbankan di sini? Ketika kita lebih memilih gelar A atau bidang studi A, lalu kita melakukan yang namanya mismatch, ini otomatis kita kehilangan kesempatan ketika kita, kalau coba aja dulu kita belajar skill teknologi yang mungkin lebih memiliki prospek di masa depannya, sehingga kita bisa masuk ke sektor formal yang bisa dibilang mungkin dengan upah yang lebih tinggi ataupun network yang lebih bagus. Jadinya kita itu kehilangan kesempatan yang ada di sini ketika kita memilih ini. Itulah yang disebut sebagai konsep opportunity cost. Lalu gimana sih caranya agar kita terhindar dari hal ini? Jadinya kalau kita ingin mengganti sebuah sistem ini tidak bisa teman-teman, karena ini adalah faktor eksternal. Otomatis yang harus kita andalkan di sini adalah faktor internal, yaitu diri kita sendiri. Caranya gimana? Mungkin yang pertama itu dari manajemen waktu kita. Kita tidak hanya belajar atau menambah ilmu pengetahuan kita di jam formal saja atau di jam-jam kuliah, akan tetapi kita juga mengisi waktu kosong kita dengan kita membaca buku ataupun ikut seminar yang dapat menambah relevansi dari skill kita di masa depan. Sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya mismatch ini dan kita menjadi bagian dari outlier ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke masalah kedua, yaitu KPI dosen. KPI adalah singkatan dari Key Performance Index atau bisa dikatakan sebagai indikator kunci untuk menilai sebuah kinerja seorang dosen. Lalu, apa salahnya di sini? Yaitu KPI seorang dosen adalah kelulusan mahasiswa. Mungkin teman-teman di sini belum lengkap ya apa masalahnya. Jadi gini teman-teman, ketika seorang dosen itu tidak meluluskan mahasiswanya atau memberi nilai jelek pada mahasiswanya, otomatis ini akan memberikan citra pada sebuah kampus itu bahwa mereka tidak kompeten dalam mengajar atau tidak pandai mengajar. Sehingga ini membuat tekanan pada kampus. Akhirnya pihak kampus harus menekankan kepada seorang tenaga pengajar untuk meluluskan mahasiswanya atau tanda kutip memberi nilai cukup. Karena faktor tersebut, dosen terpaksa untuk meluluskan mahasiswa, padahal mahasiswa itu sendiri mungkin belum cukup kompeten untuk bisa dibilang memiliki skill yang memadai untuk ia lulus. Nah, faktor tersebutlah yang membuat dosen terpaksa untuk meluluskan mahasiswanya. Nah, lalu masalahnya terletak di sini teman-teman. Output dari sistem seperti ini adalah mahasiswa atau lulusan inkompeten atau tidak memiliki kompetensi. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa inkompetensi itu membunuh lebih banyak manusia dibanding kejahatan itu sendiri. Nah, contohnya begini. Ketika seorang lulusan kedokteran yang tidak kompeten atau inkompeten, ini bisa saja melakukan yang namanya malpraktik sehingga berujung pada korban jiwa. Lalu juga ada misalnya di sektor transportasi, yaitu penerbangan, contohnya pesawat. Jadi ketika seorang pilot ini gagal pengambilan sebuah keputusan, ini membuat pesawat itu bisa saja jatuh yang menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Lalu setelah aku teliti lebih lanjut, ternyata sistem seperti ini tidak hanya melahirkan lulusan yang inkompeten, akan tetapi ini juga melahirkan seorang tenaga pengajar yang inkompeten juga. Mengapa demikian? Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk seseorang itu menjadi dosen, otomatis
ia akan menempuh pendidikan kuliah juga kan teman-teman. Mungkin bukan masalah di bidang keilmuannya, akan tetapi mungkin bermasalah di soft skillnya, yaitu cara ia berkomunikasi, cara dia dalam melakukan decision making, dan juga cara ia bersosial. Karena ini sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Ketika skill komunikasinya buruk, yang disampaikan A, yang ditangkap seorang mahasiswa itu menjadi B. Terjadi misinformasi di sini. Dan ketika skill sosial dosen tersebut buruk, yang membuat mungkin ketika ia masuk kelas, orang melihatnya aja itu udah kayak, wah ini gurunya nggak bosan ini, atau orangnya bisa dibilang killer gitu. Sehingga sebelum dosen itu mengajar aja, itu udah membuat kesan yang kita itu kayak merasa tidak nyaman. Akhirnya ketika kita tidak nyaman atau merasa terganggu ataupun risih, ini juga menghambat kita dalam menerima sebuah informasi dari dosen tersebut. Nah, padahal ya teman-teman, bisa saja seorang mahasiswa ini sebenarnya dia itu pintar, tapi karena kualitas tenaga pengajar yang buruk, ini bisa membuatnya menjadi bodoh ya teman-teman, atau kurang memahami apa yang sebenarnya disampaikan oleh seorang dosen tersebut. Jadi, masalah yang ditimbulkan dari sistem KPI ini bisa menyebabkan masalah yang lebih sistematis di dalam struktur internal yang ada di dalam kampus itu sendiri. Jadi, solusinya adalah separasi. Separasi antara penguji dan juga pengajar. Karena ketika seorang penguji dan pengajar itu sama, ketika melakukan sebuah penilaian, karena seorang dosen ini takut dicap sebagai dosen yang inkompeten, otomatis dia bisa melakukan manipulasi terhadap nilai tersebut. Akan tetapi, kalau seorang pengajarnya beda dengan pengujinya, atau bisa jadi pengujinya ini diantar dari orang pemerintahan yang tidak bisa disuap, mungkin. Nah, untuk KPI sekarang sudah selesai. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi teman-teman. Kenapa sih sistem pendidikan yang bagus itu sangat penting di Indonesia? Mari kita bahas. By the way, ini udah jam 5 subuh teman-teman. Waduh, kepala aku udah pusing. Jadi kalau di sini teman-teman melihat aku sudah agak lemas di materi kali ini, maklumin aja teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman, memungkinkan nggak untuk Indonesia ini menjadi Indonesia Emas 2045? Mari kita bahas di sini. Dari sistem pendidikan yang bagus, itu menghasilkan yang namanya sebuah inovasi. Dan setelah inovasi tercipta, itu akan tercipta yang namanya sebuah industri. Setelah industri tercipta, ini menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di sini jadi meningkat karena kemajuan dari industri ini. Sehingga para pengangguran ini terserap ke lapangan pekerjaan. Nah, salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menilai sebuah kesehatan ekonomi suatu negara itu biasanya adalah di tingkat penganggurannya. Jadi gini analoginya teman-teman. Kalau tingkat pengangguran di suatu negara itu tinggi, otomatis masyarakat itu daya belinya jadi lebih rendah karena mereka cenderung berhemat karena di situasi ekonomi yang tidak pasti. Jadinya, ketika lapangan pekerjaan ini terbuka tinggi, pengangguran terserap ke sini, otomatis daya beli masyarakat menjadi meningkat karena tingkat pengangguran berkurang. Setelah daya belinya meningkat, otomatis di sini terjadi yang namanya perputaran ekonomi. Setelah perputaran ekonomi ini berjalan dengan sangat baik dan tanda kutip merata, ini menyebabkan yang namanya itu masyarakat yang sejahtera atau individu yang sejahtera. Nah, di sini perannya salah satu peran sistem pendidikan yang bagus, yaitu ini teman-teman. Ketika pendidikan di suatu negara itu bagus, otomatis ini melahirkan yang namanya literasi finansial. Jadinya, ketika masyarakat sudah kenal dengan literasi finansial, kenal apa itu inflasi, kalau mata uang itu sebenarnya berkurang terus nilainya. Jadinya, ini membuat mereka berinvestasi pada pasar modal kita. Nah, setelah itu apa yang terjadi teman-teman ketika mereka berinvestasi di pasar modal Indonesia?
Otomatis ini membuat sektor pasar modal kita jadi meningkat atau berjalan dengan sangat bagus. Nah, ketika pasar modal itu berkembang, ini menarik daya tarik asing untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga kita mendapatkan capital inflow dari luar negeri. Jadinya, ini meningkatkan GDP kita. Setelah GDP kita naik, otomatis pendapatan per kapita kita juga ikut naik. Jadi, pendapatan per kapita ini dipengaruhi dari besarnya GDP yang ada di suatu negara. Perlu teman-teman ketahui, pendapatan per kapita di Indonesia itu sekitar 5.000 per tahun. Sedangkan untuk menjadi sebuah negara maju, ini membutuhkan pendapatan per kapita sekitar 14.000 sampai 15.000. Dari 5.000 ke 15.000. Bahkan ini membutuhkan pertumbuhan sekitar 200% atau 3 kali lipat dari sekarang ya. Jadi menurut teman-teman, Indonesia Emas 2045 itu adalah hal yang mungkin atau tidak? Bahkan saking parahnya, kita bermasalah di step pertamanya. Step pertama saya sudah kita coret sebenarnya. Nah, tetapi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa jauh dan sulit itu bukan berarti mustahil teman-teman. Kata Paman Coki. Nah, di sini aku ingin menekankan kepada teman-teman semua, ini bukan tentang benar ataupun salah. Akan tetapi, aku ingin menyediakan tempat untuk kita melakukan yang namanya dialektika. Jadi kalau teman-teman ada pendapat, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan kita. Aku Kevin, salam revolusi.